Allah menjangkau kita dengan kasih karunia dan anugerah-Nya, bukan dengan amal ibadah kita supaya kita beroleh keselamatan. Pelajaran utama kita hari ini adalah misteri yang ada yang kita perlu sadari. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Kali ini kita ada dalam rangkaian pembelajaran Kitab Roma pasal yang ke-9, dan Pak Yohanes akan memberikan sebuah tema yaitu kedaulatan Allah. Melalui tema kita kali ini, Pak Yohanes akan mengajarkan kita mengenai predestinasi, intervensi ilahi, kejahatan dalam hati kita, dan masih banyak hal lagi. Jadi, mari kita mempersiapkan diri kita untuk membuka hati dan memperhatikan pelajaran hari ini. Saudara, dalam kitab Roma, kita telah belajar mengenai penghakiman atas manusia yang jauh dari Allah, baik itu orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Kitab Roma menunjukkan kepada kita kebenaran Allah dinyatakan dengan memberikan keselamatan dan pembenaran kepada mereka yang jauh dan terpisah dari Allah. Setelah kita menerima pembenaran ini, yang merupakan sesuatu yang bisa kita peroleh melalui iman, Kitab Roma mulai dari pasal yang ke-6 sampai dengan pasal 8, itu berbicara mengenai pengudusan, yang menyatakan adanya konflik yang terjadi secara terus-menerus antara dua sifat yang berperang dalam diri kita. Ingatlah bahwa daging merupakan sifat alami dosa dan roh Allah yang ada di dalam kita. Dan kemenangan pada akhir peperangan ini merupakan sesuatu yang hanya bisa kita dapatkan melalui karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara, dalam kitab Roma ini mulai dari pasal 9 sampai dengan 11, Paulus akan berbicara mengenai kedaulatan Allah, khususnya yang berkaitan dengan bangsa Israel. Hubungan antara pasal ini dengan kebenaran dan keadilan Allah adalah bahwa pada akhirnya, setelah segala sesuatu yang terjadi dengan datangnya Kristus, banyak orang yang merupakan bagian dari komunitas Israel tetap saja tidak mau menerima firman Allah. Jadi, bagaimana kebenaran Allah ini akan terjadi? Apakah Allah masih benar? Bagaimana dengan mereka yang telah menerima para nabi dan menerima semua nubuatan mengenai Mesias itu sendiri? Bagaimana semua ini bekerja? Jadi, saudara, Paulus mulai berbicara mengenai hal ini dan mengungkapkan apa yang menjadi keinginan hatinya. Perhatikan ayat 3 dan seterusnya. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara, Paulus menjawab pertanyaan yang hebat ini. Apa yang akan terjadi dengan bangsa Israel, bangsa yang besar ini, dan dengan janji yang telah Allah buat sebelumnya, kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama? Apakah mungkin bahwa apa yang difirmankan Allah itu menjadi gagal? Paulus menjawab, tidak mungkin hal tersebut terjadi. Firman Allah tidak pernah gagal. Kita perlu kembali membaca perjanjian lama, dan Paulus mulai menunjukkan kepada kita bahwa Allah senantiasa bekerja di sepanjang waktu ini, yaitu sepanjang sejarah, bahwa Ia berdaulat. Dan sebenarnya Allah tidak begitu peduli dengan suku atau bangsa. Gagasan di balik janji Allah ini adalah
bukan berarti kita harus menjadi bangsa Israel, ya, supaya kita bisa diterima oleh Allah. Bukan seperti itu. Allah tidak memilih seseorang berdasarkan genetik. Jadi Paulus ini akan menunjukkan sebuah janji yang dibuat kepada Abraham digenapi dengan intervensi dari Allah. Hal yang sama yang terjadi dengan kelahiran anak kembar dari Ribka dan Ishak. Kita bisa melihat dengan jelas dalam beberapa ayat setelah ini, dan bagian ini berlanjut dengan menyatakan kepada kita bahwa tujuan Allah dengan memilih orang Israel harus berlanjut. Dan firman Tuhan berkata, seperti ada tertulis, Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Saudara, Alkitab memberitahu kita bahwa seluruh proses sejarah ini sampai kepada datangnya Kristus terjadi dengan intervensi ilahi. Oleh sebab Allah yang berdaulat dan berkuasa. Jadi kitab Roma memberikan sebuah pertanyaan yang sangat penting, yaitu jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Bagaimana mungkin? Namun kitab Roma pasal 9 akan menjawab pertanyaan ini sedemikian rupa supaya sisi manusia kita serta pikiran kita yang angkuh dikagetkan. Apa jawabannya? Aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Saudara, pemikiran semacam ini sedikit keras dan mungkin akan mengejutkan kita. Namun jelas sekali ketika kita berpikir mengenai Allah yang berkuasa, Allah yang omniscient, dan Allah yang berdaulat. Dan Allah menaruh semua karakteristik ini untuk dipakai sebagai hal yang baik pada akhirnya, supaya kemuliaannya dikenal. Dan dari sudut pandang Allah, berkat yang ia berikan kepada Yakub, atau berkat yang ia berikan kepada para leluhur, segala kemuliaan ini tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan Allah itu sendiri, saudara. Namun ingatlah bahwa pada saat yang bersamaan, ketika Alkitab menuliskan kepada kita mengenai kuasa Allah yang berkemenangan atas kejahatan Firaun, hal ini juga memberikan kemuliaan baginya. Satu-satunya hal yang penting di sini adalah kemuliaan yang diberikan kepada Allah. Terkadang ini semua merupakan hal yang sulit bagi kita mengerti. Firman Tuhan kembali seperti bermain-main dengan keegoisan kita dari pikiran kita dan mengatakan, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku sedemikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita, yang telah dipanggilnya, bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Mendengar yang saya kasihi, jelas sekali firman Tuhan menyatakan bahwa Allah sedang bekerja untuk membangun sebuah sejarah penebusan. Dan semua ini berdasarkan kuasanya, berdasarkan kedaulatannya. Allah berdaulat, saudara. Jadi pertanyaannya bukan mengenai apakah Allah adil atau tidak, bukan di situ Pada akhirnya segala sesuatu akan menghasilkan kemuliaan bagi Allah. Jadi sebenarnya predestinasi, Allah yang mengendalikan segala sesuatu dan membuat sejarah, mengendalikan waktu, memilih orang, semua ini merupakan realita. Dalam sisi lain, ingatlah kita tidak bisa memahami realita ini dengan jelas. Karena ketidakmampuan kita, oleh karena kelemahan-kelemahan kita.
Jadi sekarang kebenaran yang paling penting adalah bahwa Anda sekalian yang sedang mendengarkan firman Allah hari ini, Anda bisa datang kepada Allah bukan karena atribut maupun kebaikan yang Anda lakukan. Namun ini semua semata-mata hanya karena kebaikan, karena anugerah, karena kasih karunia dari Allah yang dinyatakan di dalam hidup kita, supaya kita menjadi anak-anaknya, supaya Anda menjadi salah satu dari yang Allah pilih. Untuk apa, saudara? Mempermuliakan Dia. Dan inilah mengapa kita perlu merendahkan diri kita, saudara. Dan kita perlu menyadari bahwa Allah itu berdaulat, yang menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang omniscient, Allah yang berkuasa. Dan kita gemetar oleh karena kekuatan dan kemahadahsyatannya. Saudara, Allah berkuasa. Dan jangan pernah kita lupa akan hal ini. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian Surat Roma pasal yang ke-9 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik Kedaulatan Allah. Baiklah Pak Yohanes, tiba saatnya bagi kita untuk kita bisa bertanya mengenai beberapa hal yang disampaikan dalam Kitab Roma pasal yang ke-9 ini. Pak Yohanes, Allah memang berdaulat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yohanes, bahwa hal ini dilakukan berulang-ulang. Namun, kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-17 dikatakan bahwa Allah jugalah yang mengeraskan hati Firaun. Bagaimana? Apakah mudah Allah melakukan hal ini, Pak Yohanes? Ya, ini merupakan pertanyaan yang sulit, Pak Tia. Jadi sebenarnya apa yang Paulus lakukan? Ia memberikan argumen berkaitan dengan kedaulatan ilahi, dan untuk meyakinkan para pembacanya, Paulus tidak memberikan mereka jawaban secara langsung yang rasional, yang mudah untuk dimengerti. Argumen Alkitabiah yang ia gunakan, sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, sebenarnya apa yang aku sampaikan ini bukanlah hal yang baru. Karena kamu bisa menemukan cerita ini dalam kitab Keluaran. Jelas sekali dikatakan bahwa Allah mengeraskan hati Firaun. Dan dari mana gagasan semacam ini berasal? Gagasan semacam ini merupakan fakta bahwa Allah mengetahui segala sesuatunya. Dan bahwa Ia berkuasa dan tidak ada sesuatu pun yang bisa terjadi di luar kuasa Allah. Oleh sebab itu, pengerasan hati Firaun ini berkaitan dengan kuasa dan kedaulatan Allah. Dan ini sangat mirip dengan apa yang terjadi dengan Raja Nebukadnezar yang datang ke Yerusalem dan menguasai kota tersebut. Ia merupakan seseorang yang boleh dikatakan raja yang jahat. Dan Alkitab menghukum sikap yang sedemikian ini. Namun pada saat yang bersamaan, Allah berkata, "Akulah yang mengangkat orang ini menjadi raja untuk membawa penghakiman atas orang-orang yang ada di sana." Jadi, saudara, ada sesuatu yang misterius di balik semua ini. Allah mengeraskan hati Firaun dengan maksud supaya rencananya digenapi dalam kehidupan umatnya, serta membawa penghakiman bagi Firaun yang jahat, yang layak untuk menerima penghakiman. Dan pada saat bersamaan, saudara ingat, Firaun mengeraskan hatinya. Jadi tidak bisa kita menjelaskan semuanya secara terperinci, karena pikiran kita tidak mampu untuk memahami semua ini. Namun sebenarnya, ini semua bekerja secara dua arah. Mengapa Allah menggunakan tangannya yang berkuasa untuk mengeraskan hati Firaun, dan pada saat yang bersamaan, Firaun mengeraskan hatinya sehingga ia harus bertanggung jawab terhadap semuanya ini. Dan sama seperti kita ya, ketika kita mendengarkan kabar baik dari Injil, pertanyaannya adalah, apakah Roh Kudus Allah yang bekerja dan menyentuh hati saya dan membuat saya percaya, ataukah saya sendiri yang membuka hati dan percaya kepada Allah? Ayo coba kita pikirkan. Ini karya Roh Kudus atau memang saya yang memang membuka hati? Setiap orang akan menjawab bahwa ini terjadi dalam dua kasus yang sama. Jadi hal yang sama terjadi di sini. Karya Allah dan kerelaan untuk mengeraskan hati, keduanya terjadi pada saat yang bersamaan. Masalahnya bahwa kitab Roma memberikan banyak fokus dalam satu sisi ini saja. Argumen yang diberikan Paulus adalah Allah yang berkuasa
dan yang mengendalikan segala sesuatu. Namun ia tidak meniadakan sisi lain dari hal ini. Baiklah Pak Yohanes, saya coba untuk bisa mengerti, tapi saya masih belum bisa memahami ketika kita melihat pada ayat yang ke-11, 12, dan yang ke-13 dari pasal yang ke-9 ini. Dikatakan bahwa Allah menolak Esau sebelum ia lahir. Jadi, di manakah kebenaran Allah di sini? Padahal anak ini belum lahir, Pak Yohanes. Ya, ini merupakan pertanyaan yang sulit bagi kita untuk bahas di sini. Ada beberapa ahli teologi dan sebagian kecil dari mereka percaya bahwa Allah telah memilih beberapa orang untuk terhilang dan dihukum. Namun dalam kasus ini, kita harus sangat jelas bahwa pilihan antara Yakub dan Esau tidak berkaitan secara langsung dengan keselamatan. Ini berkaitan dengan siapakah yang akan mendapatkan janji. Dan karena Yakub yang mewarisi posisi sulung, maka dialah yang menerima janji Allah. Sekarang ini tidak berarti bahwa hal ini perlu untuk mendapatkan keselamatan. Namun pilihan ini juga dilakukan karena Esaulah yang sebenarnya diharapkan untuk menerima semua ini. Esau sepertinya jauh lebih baik dan ia adalah seseorang yang banyak diharapkan oleh banyak orang. Namun Allah memilih Yakub. Yakub adalah seseorang yang tidak bisa banyak diharapkan. Jadi apa yang akan kita lihat? Apa yang akan kita simpulkan dari persoalan ini? Ini merupakan sesuatu yang sulit ya bagi kita untuk mengatakan bahwa Allah memang memilih siapa saja yang akan diselamatkan. Kita perlu memahami bahwa kita semua ini sedang terhilang. Kita semua dihukum dan terpisah dari Allah, dan Allah jugalah yang memilih beberapa dari kita untuk diselamatkan. Jadi bagi Anda yang tidak selamat, yang tidak memiliki hak atas hal ini, kita tidak memiliki hak untuk berkata, coba perhatikan, mengapa aku tidak dipilih? Karena Allah berkuasa atas segala sesuatu dalam dunia ini. Dan sekali lagi kita melihat argumen ini dari satu sudut pandang. Tanpa partisipasi dari keputusan atau pilihan yang dibuat oleh manusia. Segala sesuatu yang terjadi dengan Yakub dan Esau berkaitan dengan janji. Jadi kita tidak bisa mengaplikasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan teologi dengan segala masalah yang berkaitan dengan keselamatan. Jadi kita perlu berhenti dulu di sini ya, dan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Karena ini merupakan pertanyaan yang sangat sulit dan mungkin bisa dikatakan membingungkan ya. Dan pertanyaan yang lain juga akan muncul setelah kita membaca kitab Roma pasal 9 ini yang juga berkaitan dengan hal ini, Pak Oti. Benar sekali. Saya pikir saya tidak mau membuat hal ini menjadi sesuatu yang membingungkan. Tetapi kita tahu bahwa Yakub menerima nama lain dari Allah. Firman Tuhan berbicara mengenai orang Israel. Lantas, bagaimana keadaan bangsa Israel ketika kita membaca pada pasal yang ke-9 ini, Pak Yohanes? Jawaban dari pertanyaan ini adalah apa yang Paulus akan sampaikan juga. Mengapa ini merupakan sebuah keraguan-raguan yang besar? Apa sebenarnya yang terjadi terhadap Israel? Penting sekali, namun sayangnya ya gereja telah membuat banyak kesalahan yang berkaitan dengan apa yang terjadi di masa lampau. Sulit sekali sebetulnya bagi kita mengatakan sesuatu di sini karena beberapa orang Kristen, karena bangsa Israel ditolak dalam sejarah, akhirnya mereka melakukan dosa antisemitisme yang berarti bahwa orang Yahudi atau orang Israel memiliki esensi yang jahat dan harus dihukum. Alkitab sekali lagi tidak memiliki otorisasi akan hal ini. Dan terlebih lagi dalam Perjanjian Baru. Yang lain justru menuju ke jalan yang lain, serta mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Oleh sebab itu kita harus menjadi orang Yahudi terlebih dahulu. Nah, sikap ini adalah sikap yang tidak benar. Apa yang kita akan lihat, bahwa Allah berkata, perhatikanlah, bangsa Israel sendiri tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk dianggap layak. Allah lah yang membuat janji dan memperbaharuinya dalam sejarah dengan memberikan keselamatan. Bangsa bukan Yahudi yang sekarang membuka hatinya untuk Allah, kini ada dalam kriteria yang sama. Sekarang kita bisa melihat dengan jelas bahwa jika Allah tidak membawa keselamatan bagi umat manusia,
baik bagi bangsa Yahudi maupun bukan Yahudi, tentu sudah dimusnahkan. Dan argumen terakhir dari pasal ini ada di ayat 9 yang berkata, dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jadi Allah tahu dengan benar bahwa bangsa Israel akan gagal. Namun segala sesuatu ini terjadi oleh karena kasih karunia, intervensi, anugerah dan kuasa dari Allah kita. Dialah yang menopang gereja dan membuatnya tetap berjalan. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Sekarang saya tahu bahwa kita perlu untuk mengemas semuanya ini, dan saya tidak tahu lagi apakah kita akan memiliki cukup banyak waktu untuk membahas bagian ini. Namun, predestinasi merupakan sesuatu yang menarik perhatian kita. Saya ingin tahu tentang hal ini, Pak. Jika Allah bekerja dengan cara demikian, membuat predestinasi atas orang-orang, maka tetangga saya, yang saya injili, jika Allah tidak menentukan dia sebagai orang yang terpilih, saya tidak perlu lagi untuk berusaha keras untuk membuat dia percaya. Karena toh juga tidak akan menerima Kristus, Pak Yohanes. Ya, ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari apa yang kita telah bahas sejauh ini. Sebenarnya, ya, tidak ada keraguan jika kita memperhatikan kitab Roma pasal 9 ini, atau bahkan dalam pasal-pasal selanjutnya, atau dalam kitab Efesus, jelas sekali bahwa Allah memilih orang dan alasan Allah mengapa Allah mempersiapkan semua ini sejak semula adalah untuk kemuliaannya. Oleh karena itu, dia memilih. Nah sekarang pertanyaan yang perlu bagi kita pahami dari sudut pandang ini adalah yang pertama-tama, ingatlah, setiap orang di dunia ini telah berdosa. Dan ini seperti seseorang yang jatuh ke dalam lubang ular. Kemudian saya mengulurkan tali supaya orang tersebut mau naik ke atas. Sekarang orang yang ada dalam lubang tersebut tidak bisa komplain karena tali yang saya jatuhkan tersebut tidak jatuh tepat di depannya. Ini merupakan keadaan yang mengerikan. Setiap orang yang sudah terhilang dan berada dalam sebuah kemerosotan total. Jadi ketika Allah turut campur dengan menyelamatkan beberapa orang dan tidak semua, ia tidak bisa dipersalahkan atas semua tindakan ini. Namun dalam sisi lain sulit sekali bagi kita menggambarkan bahwa Allah membuat predestinasi atas umat manusia yang akan dihukum. Ini tidak sesuai dengan cara pandang Alkitab. Gagasan dalam Alkitab adalah supaya kita semua yang telah diselamatkan menyadari bahwa barang siapa yang telah diselamatkan menyadari bahwa mereka dipilih oleh Allah. Dan bagaimana hal ini sedemikian jelasnya bahwa Allah yang memilih kita? Karena ini merupakan konsep yang dihasilkan oleh karena Allah adalah Allah yang omniscient. Bahwa ia adalah Allah yang berkuasa. Tidak mungkin bagi kita berpikir bahwa seseorang yang omniscient dan begitu berkuasanya tidak bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Jadi sekarang masalahnya tidak terletak pada predestinasi itu sendiri. Masalahnya adalah bagaimana predestinasi ini berkaitan dengan kebebasan memilih. Ini merupakan kesulitan terbesar gereja dengan hal ini dan ini jugalah yang harus kita hadapi. Kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab tidak semuanya mudah untuk dipahami. Mengapa? Karena ada sesuatu yang masuk dalam kategori misteri. Dan misteri adalah sesuatu yang dinyatakan kepada saya yang saya tidak mengerti artinya atau tujuan sepenuhnya oleh karena keterbatasan saya. Tidak mungkin ya kita bisa menjelaskan Trinitas dengan sempurna. Betul ya? Atau bagaimana Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Ayo, bagaimana menjelaskannya? Ada banyak aspek teologi dalam Alkitab yang bertujuan untuk merendahkan kita. Kita tidak dapat memahami hal ini dengan sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam kasus ini ya, kita juga harus merendahkan diri kita dan berkata bahwa benar bahwa Allah telah memilih kita sejak semula. Karena saya telah diselamatkan oleh karena intervensi ilahi, oleh karena kasih karunia. Karena suatu hari nanti, saya akan memilih untuk percaya kepada Kristus. Dan bagaimana semua ini akan cocok dalam kekekalan. Ini merupakan sesuatu yang akan kita lihat di sana.
Puji Tuhan, bersyukur kepada Allah oleh karena kasih karunia-Nya dan iman kita. Dan sekarang sampailah kita kepada kesimpulan akhir pada Roma pasal yang ke-9 ini. Kita telah sampai di penghujung acara kita hari ini dengan berbicara mengenai kedaulatan Allah dalam kitab Roma pasal 9. Jadi mari kita membuka hati kita dan belajar tentang apa yang paling penting dalam bagian ini. Sebagaimana yang telah kita lihat bersama, ada pilihan ilahi, predestinasi yang merupakan elemen yang misterius. Dan syukur kepada Allah karena kita tidak bisa mengerti dengan jelas siapakah yang telah ditentukan Allah sejak semula atau tidak. Karena ini tidak akan mencampuri tindakan kita. Tidak masuk akal jika kita berkata, perhatikanlah, saya tidak berbicara kepada orang tersebut atau menyampaikan Injil kepada orang tersebut karena ia bukanlah seseorang yang telah ditentukan Allah sejak semula. Hanya Allah yang mengetahui semua ini. Namun ada pelajaran yang luar biasa yang kita perlu pelajari hari ini, yang kita perlu simpan dalam hati kita masing-masing, yaitu bagaimana kita harus menyimpan dalam hati kita Allah menjangkau kita dengan kasih karunia dan anugerahnya, bukan dengan amal ibadah kita supaya kita beroleh keselamatan. Pelajaran utama kita hari ini adalah misteri yang ada, yang kita perlu sadari. Dan setiap kita berjalan terlalu jauh, mencoba untuk memahami segala sesuatu dalam pikiran kita, maka hal tersebut akan campur aduk dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, ketika kita berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan predestinasi dan kehendak bebas ini, dengan kedaulatan Allah dan kebebasan manusia, dan bagaimana semua ini bisa terjadi saling beriringan, sebenarnya ini semua adalah hal-hal yang misterius dan begitu dalam untuk kita alami, untuk kita selami. Kita begitu terbatas akan hal-hal yang sedemikian ini. Jadi kita perlu memahami bahwa misteri ini ada. Dan kita perlu merendahkan hati kita di hadapan Allah dan menerima realita ini. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.